Dengan sehat walafiat yang Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, mari kita sehati untuk menabur satu kebaikan pada hari ini, menyemangati kita semua untuk melakukan kebaikan itu bertepuk tangan yang meriah. Launching buku Dongeng dari Bumi Papua Barat, tepatnya hari ini Selasa 17 Desember 2024 segera dimulai. Shalom. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam satu hati, satu saudara dalam naungan rumah kaki 1000, Tanah Arfa, Kota Injil, Manokwari, dan salam baku dapa. Tepuk tangan karena kita baku dapa hari ini. Selamat siang dan selamat datang di Binjai Hotel Manokwari, Papua Barat. Bersama kita akan mengikuti acara launching buku Dongeng dari Bumi Papua Barat bersama Yayasan Perempuan Maju Kreatif dan Akademisi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua. Yang mulia anggota Majelis Rakyat Papua Barat, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Edward Oronchona. Yang kami hormati Ketua Yayasan Perempuan Maju Kreatif, ini dia perempuan Papua berambut keriting cerdas, Ibu Martina Marisan, beri tepuk tangan. Yang kami hormati dan kami banggakan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, dengan hormat kami sapa Bapak Yakobus Basongan SOS. Tepuk tangan karena Bapak sudah 1 jam yang lalu ada di tempat ini. Akademisi Universitas Papua, saudara saya Yansen Saragi SS Empar, beri tepuk tangan. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan OPD teknis di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, antara lain Dinas Kearsipan, Perpustakaan, dan juga Dinas Pendidikan. Yang kami hormati dan kami banggakan para seniman ataupun dari grup seni tari ataupun dari sanggar seni, para pimpinan sekolah dasar, ibu-ibu kepala sekolah sudah dari tadi juga hadir. Tepuk tangan untuk para pimpinan sekolah dasar. Dan juga yang kami hormati penggiat literasi, hadirin sekalian yang kami banggakan. Tentunya kita patut menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ketika dalam sehat walafiat dengan tidak kurang sesuatu apapun, masih tetap berjumpa, kita diminta untuk bisa berkarya kemanusiaan. Dengan seksama kita mengikuti acara ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Mensyukuri kebaikan Tuhan, mari kita ada dalam syukur itu. Doa dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Resia Legito dalam kasih Kristus. Disilakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya akan memimpin kita dalam doa menurut keyakinan Kristen Protestan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkeyakinan lain, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Pada hari ini, Selasa 17 Desember 2024, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami menaikkan ungkapan syukur, pujian, dan hormat kami kepada-Mu. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami percaya dan kami sembah, untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih izinkan bagi kami, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kemampuan dan hikmat, pertolongan dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami sampai dengan kami ada di akhir tahun 2024 ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Secara khusus pada saat ini, dengan kepala yang tertunduk, kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap talenta-talenta yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan lewat talenta itu Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami hikmat untuk bisa melakukan aktivitas dan menghasilkan sesuatu yang berguna, yang baik di atas tanah ini untuk masyarakat Papua. Pada saat ini, bersama dengan Yayasan Perempuan Maju Kreatif dan Akademisi Fakultas Sastra dan Budaya Unipa, kami ada dalam launching buku yang digarap bersama yang berjudul Dongeng dari Bumi Papua Barat, yang berisi tentang kisah-kisah leluhur dan kearifan lokal. Kami percaya bahwa pada hari ini launching buku ini bisa kami laksanakan hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena hikmat dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu di tengah-tengah talenta, bakat, kemampuan, keahlian, kepintaran yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk berkiprah secara khusus dalam setiap kearifan lokal budaya di tanah Papua ini, untuk mengembangkan setiap potensi-potensi budaya yang ada di atas tanah ini, untuk kemakmuran masyarakat Papua, tetapi juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di atas tanah ini, lewat bangsa ini. Semua orang yang boleh Tuhan panggil, boleh Tuhan percayakan hidup dan berkarya di atas tanah ini, kami terus minta Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran,
apa yang keluar dari percakapan mereka, bahkan apa yang mereka hasilkan dalam setiap sikap dan tindakan, di tengah-tengah tugas, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, anggota Majelis Jemaat Majelis Rakyat Papua, yang Tuhan izinkan hadir bersama-sama dalam kegiatan pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Ketua Yayasan Perempuan Maju Kreatif, Ibu Martina Marisa. Kami berdoa menyerahkan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Kami berdoa menyerahkan pimpinan OPD Teknis Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Kami berdoa menyerahkan akademisi Fakultas Sastra dan Budaya UNEPA. Kami berdoa menyerahkan pimpinan sekolah dasar. Kami berdoa menyerahkan para seniman dan semua pihak yang turut mengambil bagian dalam kegiatan launching buku yang berjudul Dongeng dari Bumi Papua Barat di saat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba. Setiap kebaikan yang mereka tabur di atas tanah ini, kami percaya Tuhan melihat dan memperhatikannya. Tuhan akan mengembalikan dalam rancangan kasih karunia Tuhan, dalam setiap niat dan perbuatan baik mereka. Kami juga berdoa Tuhan tumbuhkan, Tuhan kembangkan, Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan, di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan mereka temui dan kerjakan, sehingga kebaikan-kebaikan menurut Tuhan itu terus mereka kembangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan MC yang boleh Tuhan pakai dalam acara di saat ini, dan semua pihak yang turut mengambil bagian dalam seluruh rangkaian acara launching buku dengan judul Dongeng dari Bumi Papua Barat di saat ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus menolong, dan Tuhan Yesus memberkati. Ini doa dan permohonan kami. Kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami buat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di dalam surga. Amin. Menghargai hambanya yang memimpin doa, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mengikuti beberapa sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Yayasan Perempuan Maju Kreatif, dengan hormat kepada Ibu Marisan Escape NSD. Silakan kita beri aplaus untuk dengan sambutan yang pertama. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang begitu istimewa, yaitu peluncuran buku Dongeng dari Bumi Papua Barat, Kisah-kisah leluhur dan kearifan lokal alam. Sebagai Ketua Yayasan Perempuan Maju Kreatif, saya Martina Marisa merasa bangga dan terharu atas lahirnya buku ini, yaitu peluncuran buku dongeng dari Bumi Papua Barat. Sebuah karya yang tidak hanya syarat akan makna,
tetapi juga penting dalam upaya pelestarian warisan budaya Papua Barat. Buku ini dari kepedulian kita bersama akan pentingnya mendokumentasikan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur kita. Kita tahu bahwa Papua Barat dengan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya adalah gudang kearifan lokal yang tak ternilai harganya. Cerita rakyat dari daerah ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur, kebijaksanaan kehidupan, serta hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sebagai orang Papua, saya memahami betul bagaimana cerita-cerita ini menjadi identitas budaya kita. Namun, tantangan modernisasi telah membawa kita pada situasi di mana tradisi lisan mulai tergerus, bahkan nyaris dilupakan. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan, agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya dan mampu menghargai serta merawat warisan leluhur. Dalam setiap kisah yang terangkum di dalam buku ini, kita akan menemukan pesan moral dan pesan lingkungan yang begitu relevan dengan kehidupan hari ini. Dari kisah pamali di hutan Maruni yang mengajarkan pentingnya menjaga alam, hingga legenda Madokya Keami yang menunjukkan bagaimana manusia dan alam dapat hidup dalam keharmonisan. Semua cerita ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa alam adalah rumah bersama yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan kearifan leluhur adalah panduan berharga dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan banyak pihak. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penulis kita yang sangat-sangat luar biasa, Ibu Belgita Yenusi, Ibu Teti Sanda, dan Bapak Ihasen Saragi. Para hadirin, saya mohon beri apresiasi yang luar biasa kepada tim penulis serta seluruh masyarakat adat di wilayah Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama yang telah berbagi cerita dan kearifan lokal. Dan tentu saja tim Yayasan Perempuan Maju Kreatif yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk mendukung proses penulisan hingga penerbitan buku ini. Saya persilakan hadirin untuk memberikan apresiasi kepada tim Yayasan Perempuan Maju Kreatif. Hadirin sekalian, buku ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah awal baru. Untuk kami, berharap buku ini bisa menjadi media edukatif bagi anak-anak remaja, memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat, sekaligus menanamkan rasa bangga dan cinta akan tradisi lokal. Lebih dari itu, buku ini juga diharapkan mampu menarik perhatian dunia terhadap pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan di Papua Barat. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mendukung upaya pelestarian budaya Papua Barat. Buku ini adalah bentuk kecil dari kami sebagai cinta terhadap tanah Papua, terlebih khusus di bumi Cendrawasih. Mari kita jadikan cerita-cerita ini sebagai inspirasi, sebagai warisan berharga yang kita serahkan kepada generasi mendatang. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak. Semoga buku ini bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi langkah awal bagi lahirnya karya-karya yang lain yang mengangkat kekayaan budaya Papua.
Salam budaya, salam lestari. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, inilah manusia Papua dan inilah perempuan asli Papua yang masih ada, cerdas dan berwibawa, juga sudah berdaya. Kalau bukan kita orang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tepuk tangan untuk perempuan asli Papua. Selanjutnya mari dengan seksama kita mengikuti sambutan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Kepada yang terhormat Bapak Yakobus Basongan Esos, disilakan. Mari beri aplaus untuk mengikuti sambutan yang kedua. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Papua Barat atau yang diwakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Perempuan Maju Merdeka, Maju Kreatif, yang bersama jajaran timnya, yang kami hormati pimpinan OPD yang sempat hadir, yang kami hormati pula pimpinan sekolah dari sekolah dasar yang hadir dari TK, dan ada TK ya, tidak ada yang SD saja ya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu undangan sekalian. Tak lupa juga kami menyampaikan terhormat hamba Tuhan Ibu Pendeta yang sudah membawa kita dalam doa. Pertama-tama, selaku orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan dan kasih-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam ruangan ini di Hotel ini dalam satu acara yang sangat luar biasa dan spektakuler untuk kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan kita di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang peluncuran buku dongeng dari bumi Papua Barat, tentu sudah disampaikan tadi apa yang melatar belakangi sehingga teman-teman dari yayasan ini menyumbangkan satu prestasi yang luar biasa, terutama dari tim penyusun dari buku ini. Tentu kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sehingga penyusunan buku dongeng dari bumi Papua Barat ini bisa terselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa ini baru awal dari perjuangan kita, dan kami selaku dinas teknis dan beberapa dinas-dinas lain yang akan menaungi dari kegiatan-kegiatan seperti ini, baik dari kami Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan dinas lain yang punya tugas pokok fungsi kaitan dengan penyusunan mengangkat potensi kearifan lokal yang ada di Papua Barat. Ada beberapa hal yang menjadi informasi bagi kita, terutama kepada Yayasan Perempuan Maju Kreatif Papua Barat. Yang pertama, bahwa memang Papua Barat ini sangat kaya dengan potensi alam, kekayaan alam, kekayaan sosial budaya,
sosial budaya baik ada di laut, di dasar laut, di pantai, di gunung, di lembah, dan semua tempat. Potensi Papua Barat itu sangat kaya. Yang berikut perlu kami harus informasikan juga bahwa memang kita terutama di Papua Barat dan di lebih khusus di Manokwari, dari aspek sosial budaya untuk Papua Barat, kami informasikan juga bahwa dari data kita yang data kami yang terakhir ini, bahwa data suku besar kita ada satu, yaitu suku besar Arfak yang ada di Papua Barat ini, yang membawai Kabupaten Manokwari, Bintuni, Manseng, Pegunungan Arfak, dan Teluk Pondama, bahkan sampai di Kaiman. Data kami juga di sini suku ada di Papua Barat ini 43 suku. Marga itu ada 801 marga. Senitari itu 43 jenis senitari. Sanggar yang sudah terdata di instansi kami itu 40 sanggar. Ini sanggar sanggar Papua ya, bukan Nusantara. Ini yang asli yang kita yang ada di tanah ini. Namun dari sisi itu juga ada permasalahan yang ada di daerah kita, bahwa pengangguran yang ada di Provinsi Papua Barat itu sekitar 10.000 lebih. Nah, ini bisa peluang untuk saudara-saudara kita membuka lapangan pekerjaan, terutama dari yayasan ini. Perlu kami informasikan juga kepada kita semua bahwa daya tarik wisata di Papua Barat itu dengan daya tarik wisata alam itu ada jumlah 122 daya tarik wisata yang ada di Papua Barat dari 7 kabupaten yang ada. Dan daya tarik wisata budaya itu 35 begitu banyak. Dan daya tarik wisata buatan itu ada 7, hanya masih sedikit sekali. Tentu dalam menggerakkan potensi kita yang ada ini, terutama baik daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya maupun buatan, dibutuhkan kolaborasi dari setiap lembaga yang ada di provinsi ini untuk kita sama-sama mengangkat daerah ini. Di Papua Barat kita kenal ada namanya Lembaga Masyarakat Adat Papua. Itu dari tingkat provinsi sampai di kabupaten ada 5. Ada juga berbagai komunitas yang ada di daerah kita ini, baik di provinsi maupun di kabupaten. Ada juga lembaga mitra kita yang merupakan lembaga kerjasama dengan pemerintah daerah, baik lembaga mitra bersifat nasional maupun kearifan lokal di daerah. Contoh yang eksis yang kita dengar, yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, adalah komunitas HPI. HPI ini lembaga yang untuk mitra pemerintah dimulai dari tingkat nasional sampai ke daerah-daerah. Dan ini adalah ujung tombak dari pengembangan pariwisata di baik dari tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ada juga namanya Asosiasi Travel dan Agen, ini ASITA. Travel ini kan biasanya yang kita dengar itu adalah mereka inilah yang penjual paket yang biasa kita gunakan itu, misalnya contoh yang wisata rohani,
ataupun ibadah ke naik haji ke Mekah. Nah, ini travel ini yang melakukan. Ini mitra nasional sampai di daerah. Ada juga asosiasi-asosiasi lain yang menjadi mitra, terutama dari sifat kegiatan komunitas. Banyak komunitas, baik itu komunitas lingkungan, ada komunitas perempuan, komunitas pemuda, ada komunitas hobi, dan ada juga komunitas usaha ekonomi. Nah, yang kita sama-sama di saat ini adalah komunitas ataupun yayasan perempuan maju kreatif. Ini satu lembaga yang resmi yang tentu akan menjadi mitra pemerintah, dan mereka punya aktivitas mereka cukup eksis yang kita lihat di saat ini. Mulai dari bulan berapa kemarin sudah melakukan satu pelatihan untuk pemandu wisata lokal yang sudah dilakukan, dan saat ini mereka menggagas satu kegiatan yaitu melongseng, akan melakukan longseng buku tentang dongeng dari bumi Papua Barat. Tentu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi tingginya buat kita di pemerintah dan masyarakat di Papua Barat. Harapan kami setelah selesai longseng ini tentu harus dilakukan terobosan, terutama kita memberikan laporan secara resmi kepada pimpinan daerah, sehingga terutama kaitan dengan buku ini, kami rasa-rasanya baru pertama kali ini ada lembaga yang menunjukkan tentang ini, tentang buku dongeng di Papua Barat. Harapan kami ke depan ya sepertinya harus ada kegiatan yang lebih besar lagi. Misalnya kalau perlu diangkat dalam satu kegiatan festival cerita dongeng atau menulis dongeng bumi Papua Barat dengan melibatkan terutama anak-anak kita di lembaga pendidikan, karena saya yakin bahwa masih banyak cerita yang harus diangkat. Ini baru sebagian kecil. Saya sudah buka-buka tadi di buku ini, selalu ada di dalamnya itu adalah pesan moral dan pesan lingkungan. Dan menurut kami dari instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa ini adalah salah satu awal strategis untuk mengangkat Papua Barat ke depan. Memang dari sisi keyakinan kita, Ibu Pendeta mohon maaf pasti bertolak belakang kalau kita bercerita tentang dongeng ya, karena ini bisa juga cerita mitos, tapi itulah untuk dalam hal kita memang melestarikan budaya memang salah satu ini yang harus dilakukan. Karena memang wisata budaya ini memang sebenarnya satu potensi yang cukup besar, cukup strategis buat kita untuk menarik kunjungan wisatawan masuk dalam satu daerah. Dan ini memang menurut kami ya, melihat daerah-daerah lain dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, memang ini adalah atraksi budaya itu adalah merupakan salah satu event yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di satu meningkatkan kunjungan wisatawan masuk di satu daerah. Bisa kita melihat daerah-daerah lain yang cukup hebat hanya karena budaya saja yang mereka angkat. Bali, Jogja itu lebih dominan budayanya diangkat. Terutama tidak usah ditanya lagi tempat kelahiran kami,
Toraja itu hanya wisata budaya saja. Itu hanya keindahan alam, itu hanya pendukung biasa saja. Tapi ada atraksi budaya, walaupun itu boleh dikata mayoritas 100% sudah beragama, tapi budaya tidak bisa ditinggalkan. Orang bisa lakukan atraksi budaya itu bisa 2 minggu, tapi bisa tahu dia tidak akan balik-balik sampai selesai bro. Itu masalahnya. Nah itu adalah satu perputaran wisatawan cukup bagus di daerah kita. Pergeseran itu cukup bagus. Dan juga mengangkat daerah. Jadi dengan budaya, saya yakin bahwa kalau kita di Papua Barat juga mengangkat seperti itu, kami yakin kalau kita melibatkan semua masyarakat untuk kita bagaimana caranya kita menghimpun cerita-cerita yang ada di Papua Barat melalui festival atau Pusai Barat atau seperti apa kegiatannya, sehingga cerita itu bisa terkumpul dan kita bisa tuangkan dalam satu buku yang lebih besar lagi. Bisa dilakukan beberapa episode ke depan untuk membuat buku ini. Itu harapan kita. Yang berikut kami yakin bahwa kalau program-program ini kita sampaikan secara baik kepada pemerintah, terutama kepada gubernur dan bupati kita, kami yakin bahwa partisipasi pemerintah daerah untuk memberikan misalnya dana hibah, saya yakin bisa. Kami siap memberikan rekomendasi kalau misalnya itu kami siap juga. Karena kami paham betul bahwa yayasan ini juga kalau supaya lebih maju, lebih cepat maju, lebih bisa mengangkat program-program, memang harus mitra dengan pemerintah. Dan saya yakin bahwa sudah ada beberapa komunitas itu melakukan hal yang sama. Hanya memang kami melihat ini bahwa ini adalah hal yang sangat strategis yang harus kita lakukan, terutama dari yayasan perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan harapan kami lagi bahwa kegiatan launching buku Bumi Papua Barat ini jangan aktivitas ini berhenti sampai di sini. Kami harap mari kita koordinasi baik dengan instansi-instansi teknis yang ada di baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten, sehingga cerita kearifan lokal, cerita-cerita budaya yang ada di Papua Barat ini bisa lebih terangkat, lebih maju ke kancah baik di nasional maupun internasional. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan di pagi menjelang siang hari ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah ini langsung dibuka? Siap. Maka launching buku, mari Pak, kita sama-sama mengambil depan. Ya, saya mengundang dengan hormat anggota MRP Papua Barat dan penulis buku, dalam hal ini juga Ketua Yayasan, untuk bersama-sama dengan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Hadirin dimohon berdiri. Tanda dibukanya launching buku Dongeng dari Bumi Papua Barat ditandai dengan tabu tiba. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka launching buku dongeng Bumi Papua Barat secara resmi di launching hari ini, ditandai dengan pemukulan tiba secara bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan terdengarnya tabu tiba bersama, maka resmi launching buku Dongeng dari Bumi Papua Barat kita saksikan bersama tadi. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita langsung bersama. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati, untuk mengenal lebih
meninjau kisah-kisah leluhur dan kearifan Allah yang tertulis dalam buku Dongeng dari Bumi Papua Barat. Mari dengan sesama kita mengikuti prosesi peluncuran buku itu. Yes, kami akan menampilkan salah satu penulis. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa penulis buku ini Ibu Belgita Yenusi, Ibu Martina Marisan SKP NS, Ibu Teti Sanda Eskut, dan Bapak Yansen Saragi SS Empar yang akan memaparkan bagaimana proses penulisan buku itu adalah Bapak Yansen Saragi SS Empar. Dengan hormat disilakan kita beri tepuk tangan. Selamat pagi semua. Salam literasi, salam budaya bagi kita sekalian. Pak Kadif, Pak MRP, Ibu Pendeta, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan media, teman-teman dari Yayasan. Perkenalkan, saya Yansen Saragi. Saya salah satu dari 4 orang tim penulis buku ini. Saya terharu sebenarnya, karena kalau bagi kami akademisi menulis buku itu hal yang lumrah biasa, namun apresiasi dari yayasan yang membuat acara ini sungguh luar biasa. Ini tepuk tangan buat teman-teman yayasan. Sekali lagi, kalau bagi akademisi mungkin menulis buku itu kewajiban sebenarnya, sehingga ketika buku ini disampaikan untuk di launching dan kemudian acara launchingnya wah, dihadiri Pak PLT lah, ini Pak MRP lah, kemudian ada teman-teman dari sekolah, ini luar biasa sekali. Saya terharu dan saya laporkan ke Ibu Yenusi sebagai ketua tim penulis, dan beliau sementara ada di Timika, tidak bisa hadir sehingga didelegasikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit apa yang kami kerjakan dengan buku ini. Saya ada titip satu PowerPoint, mungkin teman-teman bisa di-share sedikit saja, tapi mungkin sekitar 10 menit saja saya cerita sedikit tentang buku ini. Jadi awal mulanya buku ini kami garap bersama-sama dengan para penulis. Ada punya tujuan sebenarnya. Kami dari akademisi sendiri yang diwakili oleh Ibu Belgita Yenusi, memang beliau punya disiplin ilmu dan kepakaran memang di bidang kesusastraan, khususnya sastra lisan dan tulisan. Nah, dia juga S1 dan S2-nya fokus di literatur. Next. Ya, ini covernya, nama penulisnya Ibu Belgita Yenusi, Ibu Martina, Teti Sanda, dan saya sendiri. Kami pilih judulnya Dongeng dari Bumi Papua Barat, kisah-kisah leluhur dan kearifan alam, karena ada gabungan dari beberapa kabupaten yang kami ambil ceritanya. Ada dari Manokwari Selatan, ada dari Gunung Arfak, ada dari Manokwari sendiri. Manokwari ini yang paling banyak ceritanya karena ada beberapa suku selain Arfak yang di Manokwari, suku Mian, tapi juga ada dari Goreri, dan ada 2 cerita dari Wondama. Jadi ada 4 kabupaten yang kami ambil ceritanya, kemudian kami sajikan dalam satu buku dongeng ini. Penerbitnya adalah yang mensponsor Yayasan Perempuan Papua, sedangkan penerbitnya adalah Artamedia Nusantara. Silahkan, next. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa latar belakang buku ini sebenarnya ada kecenderungan generasi sekarang untuk meninggalkan cerita-cerita tentang leluhur ini ataupun dongeng-dongeng dari asal daerah mereka, berganti dengan permainan game, kemudian hal-hal yang lebih modern, gitu. Tapi kita coba pikir apa sih yang bisa kita buat dan kita bagikan kepada generasi, khususnya anak sekolah, sehingga mereka punya bahan bacaan yang sehat dan bisa memberikan kontribusi terhadap alam dan budaya, sehingga kita bikin satu buku yang bisa memberikan yang kita bisa titipkan di anak-anak kita untuk menjaga warisan budaya, kearifan lokal dan tentang lingkungan, gitu. Jadi fokus buku ini cerita rakyat seperti yang sudah disampaikan dari Manokwari, dari Pegunungan Arfak, dari Manokwari Selatan dan Teluk Wondama. Ada pesan-pesan moral dan lingkungan yang kami sampaikan di setiap ceritanya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT. Dan target dari pembaca kita sebenarnya generasi muda dan pelajar. Jadi waktu kami sampaikan ke teman-teman yayasan, kalau bisa nanti kita share buku ini ke sekolah-sekolah supaya jadi bahan bacaan di sekolah-sekolah, itu bagian dari perpustakaan sekolah. Berikutnya. Next. Ya, buku
buku ini kalau dilihat dari keunggulannya sebenarnya kita menonjolkan yang namanya kearifan lokal dan unsur ekologi sosialnya. Karena di ceritanya kita ramu sedemikian rupa sehingga cerita itu sedikit membawa emosi pembaca supaya mereka bisa menghargai lingkungan, ada pesan moral yang disampaikan dan ada hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dari latar belakang cerita tersebut. Kaya akan pesan moral dan menghidupkan tradisi lisan sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa buku ini memang berasal dari 4 kabupaten begitu. Nah, mudah-mudahan besok Yayasan Perempuan Papua bisa kasih kesempatan untuk kita tulis lagi yang belum ada kayak mana sama Fakfak. Teman-teman di Fakfak juga punya banyak sekali cerita. Bapak Ibu, sedikit saya dari organisasi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT, ada Himpunan Pramuka Indonesia atau Sesigai. Saya di situ sebagai Ketua Biro Pelatihan dan SDM, dan kami punya organisasi semua di tiap kabupaten kota yang levelnya di pimpinan cabang itu. Dan pekerjaan kami rata-rata ini mencari cerita-cerita rakyat akan yang kita bisa gunakan jadi bahan pemanduan. Nah ini jadi bank cerita ini kami punya banyak. Next. Kalau struktur buku, Bapak Ibu nanti ketika nanti sudah di-share, ada pendahuluan dan kemudian ada isi dari buku ini, ada 12 cerita rakyat. Kemudian ada penutup, ada sedikit refleksi pentingnya melestarikan budaya dan generasi mendatang. Next, saya cepat saja. Ada pesan-pesan yang kita sampaikan dalam setiap akhir cerita, ada pesan moral dan pesan lingkungan. Sebenarnya tadi sudah Pak PLT mungkin sudah sempat baca dan dapatkan intisari dari cerita-cerita itu pasti ada pesan moral. Kemudian ada pesan lingkungannya. Jadi kita harapkan nanti kalau memang kaum pelajar kita yang membaca, mereka bisa terinspirasi untuk mendapat pesan-pesan moral dan pesan lingkungan dari setiap cerita yang mereka baca. Sedikit saja memang ceritanya 12, tapi kalau lihat dari ketebalan buku cukup tebal. Sebenarnya kemarin kita mau pendek-pendek supaya tidak membosankan bagi anak-anak kita, karena kalau pelajar atau generasi bilang SMP, SD, mereka kalau terlalu tebal juga mungkin nanti agak bosan bacanya. Tapi sesudah diskusi dengan teman-teman tim penulis, kita tambahin gambar supaya menarik visualnya. Oke, next. Ya, ini kolaborasi Yayasan Perempuan Maju Kreatif, ada Ibu Martina, ada Kak Keti. Saya panggil kakak karena senior saya di Melipah. Ini beliau saya punya kakak tingkat. Kemudian dari Fakultas Sastra sendiri sebagai ketua tim penulisnya Ibu Belgita. Saya sendiri diminta waktu itu jadi perwakilan dari Himpunan Pramuka Indonesia Papua Barat, dari Kepala Biro Pelatihan dan SDM. Ini kolaborasi yang menurut saya apik. Kenapa apik? Karena kita orang kalau mau terus terang ke Bapak Ibu Guru, pendidik ini tuh tidak ada uang untuk menerbitkan barang ini. Iya toh, saya tuh pekarya banyak dan tidak ada uang. Jadi, ini teman-teman dari yayasan begitu bilang, ini bisa kalau kita kolaborasi, karena puji Tuhan kita jalan dan hasilnya ada. Nah, ini luar biasa. Saya minta kita kasih apresiasi buat teman-teman dari yayasan. Pak PLT izin, kalau Pak PLT tadi kan ada kasih hembusan angin surga sedikit tadi. Kalau nanti kita bisa kasih rekomendasi untuk hibah. Mungkin Bapak MRB juga bisa dorong dari pokja-pokja yang ada ini supaya kita bisa hasilkan barang-barang begini. Kalau bukan kita orang yang hasilkan, nanti siapa lagi yang bisa kasih ini titipan buat kita punya generasi begitu. Mungkin terakhir slide-nya, manfaat buku. Next. Ini harapannya. Jadi melalui buku ini kita bisa mengenalkan kita punya kekayaan budaya, kita punya lingkungan, kemudian bisa menginspirasi anak muda supaya juga bisa berkreasi dan sekali lagi buku ini bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, tapi lebih banyak pesan moral dan pesan lingkungan yang bisa dipelajari atau didapatkan. Terakhir, ya terima kasih banyak buat Yayasan Perempuan Maju Kreatif yang sudah memfasilitasi tim penulis untuk bisa menghasilkan buku ini, kemudian penerbit atau media Nusantara dan masyarakat adat. Terima kasih banyak juga Bapak PLT, Pak NRP, Pak Rocona, teman-teman dari pendidik, kemudian dari berbagai LSM ataupun media yang hadir yang sudah berada dalam peluncuran buku ini. Saya harap kita semua bisa berkreasi, bisa menciptakan hal-hal seperti ini supaya bisa jadi bahan bacaan yang sehat untuk kita punya generasi penerus. Terima kasih banyak untuk perhatiannya untuk sesi ini. Saya buka mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin sekitar 2-3 orang.
Nanti saya kembalikan waktunya ke MC kalau ada yang ingin tanya soal buku ini, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya kebetulan dari TPM Gapago. Ini cukup menarik sekali ya Bapak, buku tentang dongeng dari bumi Papua. Kita dari TPM Gapago pernah membuat buku tentang pemburu cendrawasih dan tentang noken pustaka. Tapi tentang noken ini kita cuma bercerita tentang mama-mama Papua yang berjualan, itu aja. Dan di sini saya sungguh bangga karena saya juga perhatikan buku yang tentang bumi Papua Barat ini. Soalnya saya itu lebih tertarik baca buku yang tentang kearifan lokal. Dan ingin saya tanyakan, saya mau menambahkan buku koleksi di TBM saya sendiri. Itu kita bisa dapat buku ini di mana? Mungkin dari tim penulis atau dari PLT mungkin bisa sumbangkan buku itu ke Taman Gapago kami. Soalnya kan di sana itu kita Senin sampai Jumat itu ada pelajaran SMP juga, SD sama TK. Itu mungkin nanti bisa saya kenalkan sedikit-sedikit tentang cerita rakyat. Dan mungkin untuk kedepannya mungkin saya juga sekarang tuh lagi mengenalkan bahasa Hatam. Cuma saya tidak punya referensi. Ya kan kita nggak mungkin toh sembarangan mengucapkan bahasa Hatam itu. Jadi saya tuh lagi cari referensi yang bahasa Hatam untuk saya kenalkan kepada anak TPM. Sekian Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Untuk ya tentang baru teman baca ya, teman baca. Nanti teman-teman yayasan sudah berkomitmen untuk membagikan ini secara gratis. Kalau memang dilihat dari harga jualnya untuk daerah Jawa sendiri dari 57.000, tapi kita tepuk tangan buat teman-teman yayasan karena bisa share gratis ini buat semua teman baca dan sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau untuk Hatam, saya sendiri kebetulan dosen di Fakultas Sastra dan Budaya. Nanti kalau memang Ibu perlu referensi terkait bahasa Hatam, kami banyak sekali punya penelitian bahasa-bahasa Alfa, tapi juga bahasa-bahasa lokal di seluruh tanah Papua. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa ada juga program yang namanya KKN tematik, kuliah kerja nyata yang bisa Ibu di Taman Baca usulkan ke fakultas kami atau ke universitas supaya anak-anak bisa lakukan kegiatan KKN membantu Taman Baca, mengajar dan lain sebagainya. Gitu. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu sekalian kalau buku begini banyak kami sudah hasilkan. Banyak kalau dari akademisi, tapi sebenarnya saya bilang yang membiayai untuk percetakan ini yang tidak ada Pak PLT dan Pak MRP. Kalau ada sponsor untuk percetakannya saja kita harus dibayar. Karena ini kan kalau bagi dosen ini angka kredit, menghasilkan buku BRI SBN kan ini angka kredit. Jadi kalau untuk mau dibagi ke taman baca ataupun ke sekolah-sekolah ada hibah yang mau mencetak, kita bisa kasih aja hasil karyanya untuk dicetak. Kita kan dosen itu kan ada 3. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Jadi ini bagian daripada pengabdian tapi juga penelitian. Namanya saja dongeng, banyak sekali. Saya baru turun dengan Pak PLT dari Udohotma, Pak PLT Udohotma. Salah satu cerita yang Ibu Belgita dan yang disampaikan dalam cerita ini tentang satu kampung, satu danau namanya Danau Sebau, itu di daerah Maruni. Itu ternyata memang ada danaunya yang menurut kepercayaan orang Arfak itu tidak boleh laki-laki, sesuai dengan cerita ini, tidak boleh laki-laki dan perempuan itu jalan sama-sama. Wah, saya sampai, luar biasa cerita ini. Dan hanya diketahui oleh orang tua yang kebetulan dia punya bapak mantu itu orang Maruni. Jadi cerita itu sampai, berarti wah, memang cerita ini benar-benar mendarah daging di orang-orang Arfak begitu. Itu cerita salah satunya Sebau dengan nanti. Ini Hans Mandacan, dia dengan nama Hans Mandacan, kami punya wakil ketua DPC di Manokwari. Dia dengan nama Danau Bauti dan Sebau langsung dia bilang, ini ceritanya ada. Ini saya tahu. Itu ada di daerah Mupi Gunung. Oh, saya sudah hitung dari ceritanya. Wah, ya dalam barang ini luar biasa. Punya dia bisa tertanam dalam hati orang-orang Arfak ini luar biasa. Makasih Bu. Ada lagi mungkin satu lagi. Sebelum kita masuk. Ya Pak, silakan Pak.
Terima kasih atas waktu Pak izin Pak RT, dan juga terima kasih untuk penulis. Saya di sini bisa lihat apa mungkin tadi sudah dipaparkan di depan, dan mungkin saya tertarik di situ. Nah, saya juga di MFP saya pakai hukumnya adat, jadi saya secara pribadi saya mendukung untuk rekomendasi untuk teman-teman untuk buat surat ke pemerintah maupun provinsi, kabupaten, dan saya juga dari MFP dan saya berikan rekomendasi seperti tadi Pak Pemerintah sampaikan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dan terkait buku ini jangan sebatas di provinsi, kan bisa turun ke masing-masing kabupaten. Ada 7 kabupaten, dan itu kami dibikin juga. Mungkin terkait cerita-cerita seperti ini kami juga banyak karena kami suku Pesarabak ini dia punya buntutnya terakhir di suku Mosmona. Itu saya sendiri dari suku Mosmona terakhir. Mungkin itu yang saya sampaikan waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak. Bapak Saragi, boleh saya lanjutkan? Sedikit saya tahu tentang Orcona karena saya berbesan dengan mereka. Oke. Satu cerita yang saya dapat dari Bapak Orcona yang bercakap dengan saya mengurus acara adat ini, cerita tentang Marimar, betul ya? Marimar itu manusia pohon. Dia hidupnya di pohon, masih zaman kanibal, tetapi utusan Tuhan sending yang boleh lewat dengan pesawat dan mengambil dia. Saat ini orangnya sudah menerima Injil dan dia menjadi kepala dinas di Bintuni, dinas perumahan. Mau tahu nanti saya temukan ini keluarganya. Oh, iya. Itu salah satu cerita yang saya tahu tentang Orcona di Moscona. Saya berterima kasih, bangga dengan saudara saya Yansen, tepuk tangan dulu. Bangga dengan ibu tadi, Taman Baca. Ini suku Nusantara yang dong mengangkat kita untuk cerita rakyat. Yang dengan saya sama-sama kritik, kasih apresiasi dulu. Sesungguhnya kalau tidak ada mereka bersama-sama dengan Ibu Belkita, Ibu Martina Marisan, Tompu budaya punah. Cerita rakyat itu sering diangkat dalam bentuk tari, tetapi juga tulisan buku. Oke? Daripada itu tinggal TikTok banyak dan FB Pro, buku ini bawa pulang baca, supaya kita turunkan ke generasi Papua, supaya generasi Papua tidak kehilangan budaya. Sepakat dengan saya toh? Itu sudah. Terima kasih Ibu. Bisa satu buku sebentar untuk Ibu kan? Ibu Teti? Ibu tidak tunggu lama. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Saya kembalikan lagi. Ya, makasih banyak Ibu tambahan ceritanya. Saya lahir di Manokwari. Nama Yansen ini juga bahkan diberi nama oleh Nada Papung Pires. Saya punya bapak yang piara saya. Jadi kalau di Ron, memang dulu sudah panggil saya Waso. Jadi kalau Wondama saya pernah Ompai, tapi kalau kita di Ron panggil Waso. Jadi nama Yansen itu saya bawa Nada Papung Pires yang kasih. Jadi Bapak Ibu, cerita ini juga saya ingat sedikit saja. Buku ini dia tidak bisa setebal ini kalau kita tidak tambahkan unsur-unsur lain. Misalnya percakapan yang kita buat. Jadi ada pernyataan adaptasi cerita. Jadi ceritanya mungkin hanya sekitar 2-3 paragraf, tapi kita tambahkan berbagai macam unsur sehingga dia menarik. Ada percakapan, kemudian kita bikin settingnya seolah-olah macam memang maksudnya mencekam ataupun ceria. Itu tekniknya tim penulis supaya menarik pembaca yang tentunya nanti kita punya generasi muda. Itu mungkin terakhir dari saya. Terima kasih banyak Pak Orcona, Ibu yang sudah memberikan apresiasi berupa pertanyaan dan juga masukan. Pak, kita tunggu Bapak punya rekomendasi dan Pak PRT sebagai kita bisa hasilkan. Itu nih Bapak ya bagaimana ya Bapak belum bikin Bapak. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan waktunya. Oke, Bapak yang tetap ada di depan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi penandatanganan buku dongeng dari Bumi Papua Barat. Saya akan menampilkan para penulis, Ibu Teti Sanda, Ibu Martina Marisan selaku ketua yayasan. Iya. Buku ini akan ditandatangani saat ini oleh ketua yayasan, karena yang lainnya sudah boleh menyelesaikan tugasnya. Silakan Bapak Ibu. Beberapa saat ke depan setelah prosesi ini kita akan
menyaksikan bersama, bahkan juga sebagian besar dari Bapak Ibu hadirin akan mengambil bagian menerima buku dimaksud sesuai data yang sudah kami terima. Jangan ada kata terlambat Bapak Ibu saudara-saudariku. Seorang Martina Marisan dengan berdisiplin ilmu sarjana keperawatan, tetapi notabene perempuan asli Papua keriting dan cinta budaya, bisa sebagai seorang penulis itu sesuatu yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Martina Marisan. Dan Teti Sanda bukan sosok yang baru ya. Kalau jago di lapangan tetapi juga bisa menulis adalah seorang Teti. Tepuk tangan dulu. Yang sensar lagi yang Bapak biaranya Abang Pires tadi itu sama-sama waso. Ya, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Berkenan untuk meja ini bisa digeserkan agak ke samping saja. Meminta tolong ini Pak Papua dong berdiri gercer. Terapa ketemu. Oke. Ternyata dulu juga tenaga komin ada. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Teti dan Ibu Marisa. Prosesi penyerahan buku, saya mengundang dengan hormat beberapa pihak yang sudah didata. Bapak Edward Orencongna dari MRP Papua Barat, PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Yakobus Basongan, berkenan beberapa pimpinan SD Impres 67, Ibu Puji Lestari, SD Negeri 44 Amban, Ibu Siti, SD Impres 21 Sawi, Ibu Lestari, SD Santa Sicilia, Bapak Robertus. Ada pimpinan SD yang belum saya sapa? Oh iya, Taman Ria, mari silakan. Dan juga dari Dinas Karsipan dan Perpustakaan Papua, Pak Zakarias Waroi. Sanggar Seni Geisler Ubuya mewakili teman-teman. Pegiat literasi, mari Bu, silakan. Ya, sementara dipersiapkan bukunya lagi. Baik, yang akan menyerahkan buku kepada penerima buku ini langsung Ketua Yayasan Perempuan Maju Kreatif, Ibu Martina Marisan, dengan hormat disilakan. Ya. Bapak Edward nanti membantu kita untuk cerita Marimar tadi ya. Bapak Edward Orencongna, saya suka kasih bocor karena saya tahu duluan. Tapi itu sesuatu yang harus kita angkat ya. Iya, silakan. Tepuk tangan untuk Bapak Edward Orencongna. Kalau tepuk tangan berarti Bapak tidak lupa untuk Bapak mau bantu, begitu caranya. Ya. Semua yang hadir nanti dapat buku, kan tepuk tangan. Sebentar langsung jadi konten, bisa ya? Dolar bertambah, wes. Anggap saja hari ini kita semua mendapat parcel Natal. Sepakat? Biar terada Natal di kota ini tetap bagaimana sendiri. Tepuk tangan dulu untuk para penulis buku orang hari ini, nanti tetap semua buku. Jadi angkat semua bukunya Ibu Pendeta. Mari bersama-sama dengan kita. Silakan. Ibu Pendeta berdoa berarti buku ini mantap saja. Baik. Bisa Bapak Ibu dong pegang buku di sebelah tangan kiri, baru tangan kanan tuh dong angkat, karena saya mau kasih latihan tong yel-yel. Kampanye berhasil, maksudnya begitu berhasil tuh. Iya, kalau saya bilang salam budaya berarti kita orang cinta budaya Papua. Bisa? Bisa. Oke.
Oke, bersiap-siap. Salam budaya. Kita orang cinta budaya Papua. Sekali lagi, salam budaya. Kita orang cinta budaya Papua. Terima kasih kebersamaannya dan hormat. Silakan kembali ke tempat. Berarti hari ini saya kampanye berhasil. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan juga MRP jadi saksi. Nanti kalau Bapak udah lupa saya kasih ingat. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kebersamaan kita semua. Tiba saatnya mari kita mengekspresikan kebanggaan berada di atas bumi Papua Barat. Hadirin dimohon berdiri dan sama-sama kita melakukan lagu Papua Pulau Indah. Menurut pencipta diawali dengan kata di sana, dan mari tangan kanan letakkan di dada, sampaikan lagu ini dengan penuh hikmah. Hadirin silakan duduk kembali bersama Yayasan Perempuan Maju Kreatif dan Akademisi Fakultas Sastra Budaya Universitas Papua. Demikianlah launching buku Dongeng dari Bumi Papua Barat. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya teruntuk semua kita yang mendiami negeri Papua Barat. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa. Ketika kita membangun Papua Barat ini dengan hati,
Papua Barat. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi? Mari membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita orang semua yang akan merayakan Natal Kristus. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Selamat siang.